Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat bahwasanya bakal terjadi sekian banyak perselisihan. Akan terjadi sekian banyak persengketaan, khilaf di tengah-tengah umat manusia. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bahkan setiap kelompok mengklaim, menganggap bahwasanya dirinya lah yang paling benar. Dirinya yang paling benar. Padahal al-haqqu minallah. Al-haqqu lillahi wahdah. Padahal al-haq itu mutlak miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, mereka berselisih dan mereka merasa kalau mereka adalah yang paling terbaik, mereka adalah orang yang paling benar. Terus bagaimana solusi menghadapi perselisihan ini? Nabi SAW sudah memberikan wejangan, sudah memberikan nasihat jauh sebelum terjadinya khilaf di tengah-tengah manusia. Islam cuma dua golongan ketika itu. Golongan pertama, mu'minuna haqqa, mukmin yang sebenarnya. Golongan yang kedua, al-munafiqun fi qulubihim marad. Kelompok munafik yang di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Cuma itu saja. Enggak ada kelompok yang ketiga. Kelompok Islam cuma dua. Yang pertama, mu'minuna haqqan, mukmin yang sebenarnya. Kelompok yang kedua, alladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berupa kemunafikan. Cuma dua saja golongannya. Tapi Nabi SAW sudah memperingatkan bahwasanya dua kelompok ini yang ada pada zaman Nabi itu akan berubah keadaannya menjadi berkelompok demi berkelompok. Nabi SAW mengingatkan, man ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian ba'di, sepeninggalanku, aku akan mati. Nabi SAW mengatakan kepada umat, aku pasti akan merasakan mati. Maka siapa yang hidup sepeninggalan saya, fasayara ikhtilafan katsiran, pasti dia akan melihat perselisihan yang amat banyak. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku wali, ada yang bisa kontak dengan Allah, ada yang bisa kontak dengan malaikat, majnun. Orang-orang yang gak waras, yang diikuti oleh orang-orang yang katanya waras. Ini junun. Suatu hal yang sangat miris. Nggak ada lucu-lucunya. Kasihan kaum muslimin. Terus bagaimana caranya untuk menghadapi khilaf seperti ini? Fa'alaikum bisunnati. Tuh obatnya. Tadi penyakit. Ikhtilafan katsira, silang pendapat, perdebatan, pertikaian, perselisihan yang amat banyak. Itu penyakit. Nabi memberikan obatnya. Apa obatnya? Fa'alaikum bisunnati. Sekarang cek masing-masing. Lihat ucapan kita masing-masing. Lihat praktek amal ibadah kita masing-masing. Apakah ucapan kita mencocoki sunnah Rasul? Apakah praktek amaliyah kita, keseharian kita, pekanan kita, bulanan kita, tahunan kita cocok dengan Rasul? Itulah solusi. Kalau cocok, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kalau nggak cocok, hendaknya Anda takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alaikum bisunnati. Nabi sudah ngasih solusi. Cara keluar daripada khilaf adalah fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha binawajid. Dan juga sunnahnya khalifah yang 4. Sunnah khalifah yang 4. Mereka adalah orang-orang yang rasyid. Orang-orang yang betul-betul membimbing. Al-Mahdiyin. Karena mereka sudah mendapatkan hidayah. Tuh rekomendasi dari Nabi. Mereka adalah orang-orang yang bisa membimbing. Dan mereka bisa memberikan hidayah. Menunjukkan manusia kepada hidayah. Kenapa? Al-Mahdiyin. Karena mereka sudah mendapatkan hidayah. Itulah solusi. Kita lihat ucapan-ucapan kita. Karena ucapan itu berasal daripada hati. Berarti keyakinan. Kita lihat apa yang kita ucapkan. Berarti itulah yang kita yakini. Kita lihat keyakinan kita. Kita meyakini tentang Allah.
Ketika Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas arsy-Nya, kita cocokkan keyakinan kita. Apakah yang kita yakini Allah berada di atas arsy-Nya sesuai dengan apa yang diyakini oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Kalau cocok, puji Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah. Ketika kita katakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kenapa? Karena Allah berfirman, Aamintum man fis sama. Apakah kalian enggak takut dengan Allah? Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Itu ucapan dan keyakinan kita. Apabila ada orang yang mengucapkan kalimat selain daripada kalimat itu, meyakini sesuatu yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh Nabi, maka segera rujuk kembali kepada sunnah. Itulah solusi dari pertikaian. Tapi kalau masih membela dirinya, masih membela tokohnya, masih membela ormasnya, maka khilaf ini akan menjadi awet. Gak akan ada kata berhenti dari khilaf. Karena itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di addu 'alaiha bin nawatij.